Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel saya yang akan memberikan ilmu yang menggali dari diri kita sendiri. Semoga siapa yang mau mengamalkannya mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa sebelum menyimak apa yang akan kami ulas, saya harapkan dukungannya untuk memencet tombol subscribe supaya tidak ketinggalan di acara yang saya buat selanjutnya dan membuat saya lebih semangat lagi untuk selalu membuat acara-acara yang lebih penting dan bermanfaat lagi. Terima kasih. Kelanjutan dari apa yang saya buat kemarin mengenai ilmu indera keenam, dan kemarin sudah saya jelaskan mengenai perangsangan untuk indera mata atau indera penglihatan supaya bisa berinteraksi dengan alam lain. Dan di sini akan saya terangkan yaitu indera yang kedua, yaitu indera telinga atau indera pendengaran. Dan bagaimana cara untuk meningkatkan perangsangan indera pendengaran, yaitu mulailah dari belajar yang ringan-ringan saja, seperti misalkan kita masuk rumah lalu memiliki jam dinding, itu bisa mungkin bisa dikonsentrasikan untuk mendengarkan detak jam dinding itu. Usahakan telinga kita dikonsentrasikan lalu bisa mendengar detak jantung di dinding itu, karena itu yang mudah dipelajari untuk siapa saja. Lalu untuk pengembangan selanjutnya yang lebih mendalam lagi, yaitu kita tingkatkan untuk mencoba bisa mendengarkan detak jantung kita. Kalau Anda ingin mendengar sesuatu yang gaib, usahakan untuk bisa mendengarkan detak jantung kita. Kalau sudah mampu untuk mendengarkan itu,
artinya kepekaan Anda sudah menjangkau di hal-hal yang sifatnya itu gaib atau dunia lain. Dan saya sendiri punya pengalaman mengenai indera telinga atau perangsang telinga itu. Saya pernah memasuki kuburan pada malam hari, yaitu masuk kuburan mulai jam 10 malam untuk mendoakan semua ahli-ahli kubur yang ada di situ. Dan kuburannya atau makam itu betul-betul ekstrim. Kuburan itu keberadaannya di tempat yang betul-betul jauh dari hunian manusia. Kuburannya ada di tengah-tengah sawah, dan saya datang dengan sendiri tanpa teman, tanpa mengajak siapapun, karena segala sesuatu sudah saya persiapkan dan segala resiko sudah siap untuk menanggung. Dan ternyata dari niat kita untuk hal yang baik, ternyata rintangan-rintangan itu mungkin saja tidak mampu untuk mengganggu orang yang berniat baik. Dan setelah saya berdoa dan terus berdoa, mendoakan semua yang ada di makam itu, ternyata ada sesuatu yang timbul dari rumah-rumahan di kuburan yang tempat untuk membawa mayat itu. Ternyata pada malam hari itu bisa didengarkan suara-suara yang gemblodak, dan itu beberapa kali seperti bunyi gemblodak dari untuk yang membawa jasad orang meninggal. Dan tidak itu saja, ternyata juga ada suara-suara yang ditangkap dari indera telinga kita atau telinga saya. Ternyata walaupun tidak mengenalkan diri di suatu hal yang sepi, yang kelihatan serem, ternyata gaib bisa memanggil nama saya walaupun tidak memperkenalkan diri, itu berulang-ulang sampai 3 kali, yaitu menyuarakan Suprapto, Suprapto, Suprapto sampai 3 kali. Dan karena ini sifatnya
berinteraksi dengan sesuatu yang gaib itu sebelumnya sudah saya kunci supaya saya tidak menjawab atau menghindari interaksi dengan fenomena lain, supaya saya tidak tergoda untuk hal-hal yang sifatnya dipamerkan untuk memberi sesuatu kepada saya. Dan itulah fungsinya suatu indera pendengaran kita. Kalau kita latih, tentunya juga kepekaan itu pasti terjadi. Makanya bagi yang mau mengamalkannya, ya silahkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.